Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, tampil memukau untuk Timnas, Rizky Ridho diminta kembali ke klub lamanya. Dua bek andalan STY absen, Elkan Bagot bakal kembali. Jadi tuan rumah kualifikasi Piala Dunia U20, Indra Syafri tebar ancaman. Pernah disambangi PSSI, pemain keturunan ini ngebug dinaturalisasi. Jadi simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Timnas Indonesia dipastikan tidak bisa diperkuat dua bek andalan Jordi Amat dan Justin Hubner pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September mendatang. Ya, keduanya harus absen karena hukuman larangan bermain. Diketahui bahwa kini posisi bek Sintayong memang terbilang kritis. Sebenarnya juru taktik asal Korea Selatan itu masih memiliki satu pemain kunci untuk mengisi posting pertahanan, yakni Elkan Bagot. Ya, Elkan Bagot memang dulu kerap menjadi andalan Sintayong baik di timnas senior maupun level kelompok usia. Namun polemik yang santer dikabarkan membuat pemain berpostur jangkung tersebut tak dipanggil STY pada dua laga terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Juni ini. Mengingat posisi bertahan timnas Indonesia sedikit keropos, akan ada banyak waktu bagi Sintayong dan Elkan Bagot menyelesaikan polemik internal mereka. Fans berharap Elkan Bagot dan timnas Indonesia bisa kembali harmonis seperti sedia kala. Pelatih timnas Indonesia U17 Nova Arianto menata persaingan grup kualifikasi Piala Asia U17 2025 dengan optimis. Diketahui hasil drawing yang telah dilaksanakan pada Kamis kemarin menempatkan Garuda Muda pada grup G bersama Kuwait, Australia, dan Mariana Utara. Kini pun Nova Arianto sedang meracik tim termasuk menjalani pemusatan latihan. Persiapan tersebut terlebih dahulu digunakan untuk mengarungi Piala AFF U16 2024 di Solo mulai 21 Juni mendatang. Setelah pertandingan level ASEAN, Nova Arianto berharap skuad Garuda Muda dapat menampilkan permainan terbaik saat kualifikasi Piala Asia U17 nanti. Terlebih, Nova Arianto punya kenangan manis saat menjadi asisten pelatih Sintayong di Timnas Indonesia Senior. Di mana kala itu skuad Garuda berhasil lolos ke putaran final Piala Asia Senior setelah melalui laga playoff melawan Kuwait. Menata pertandingan di sana, Nova berharap persiapan tim bisa maksimal, terlebih soal adaptasi cuaca yang berbeda di Kuwait. Keterbukaan pemain keturunan untuk memulai proses naturalisasi banyak berdatangan bagi timnas Indonesia. Kini terbaru Damien Van Dijk, pemain bek tengah milik klub Akademi Eredivisie Telstar U21, mengungkap minatnya memperkuat Merah Putih. Dalam pernyataannya, pemain berusia 20 tahun ini tertarik untuk bergabung ke timnas Indonesia. Bahkan Damian mengaku telah dihubungi oleh pihak talent scout pemain keturunan dari skuad Garuda. Pemain yang serupa memiliki marga dengan bek tengah Liverpool Virgil van Dijk juga telah memasuki tahap cek di arena latihan klub hingga meeting dengan para pemain keturunan lainnya. Namun ketika itu terdapat nasib apes di mana ketika disambangi oleh perwakilan PSSI, Damien Van Dijk sedang menjalani pemulihan cedera. Alhasil pemain keturunan Bogor tersebut kurang optimal di sesi latihan. Dengan demikian untuk ke depan, Damien berharap pihak PSSI dapat menyambanginya lagi. Pasalnya kondisi pemain berpostur 194 cm tersebut telah membaik jauh dari perjumpaan sebelumnya. Aku berharap mereka datang lagi untuk menyaksikanku. Saya yakin mereka akan tertarik untuk memulai proses naturalisasi untuk aku, kata Damien. Menurutnya bermain untuk timnas Indonesia dapat menambah kualitas permainannya di lapangan. Sehingga kini ia optimis dan terus mengasah performanya di lapangan hijau.
Esko PSSI Arya Sinulinga buka suara terkait polemik legenda Timnas Indonesia Christian Gonzalez yang menonton laga melawan Filipina dari tribun biasa SUGBK. Sedangkan para artis dengan nyaman bisa menyaksikan laga dari tribun VIP. Situasi ini sempat ramai di media sosial. Tidak sedikit yang merasa PSSI tidak menghargai para legenda dari Timnas Indonesia. Meski menikmati jalannya pertandingan, banyak yang menyayangkan legenda sekelas Christian Gonzalez tidak diberi tempat khusus. Tak sedikit warganet yang merasa PSSI cuek dengan para legenda ini. Terkait hal ini, Arya pun meluruskan kabar yang beredar. Sejak era kepemimpinan Erick Thohir, PSSI selalu memberikan fasilitas kepada para legenda yang ingin menonton skuad Garuda berlaga. Caranya adalah dengan menghubungi PSSI bagian kesekjenan, nantinya akan diberi undangan di bangku VIP. Namun tidak diketahui secara pasti apakah sang legenda Gonzalez menghubungi kesekjenan PSI atau tidak. AFC memilih pemain Timnas Indonesia Tom Hai sebagai bintang lapangan di laga terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. AFC menyebut banyak pemain yang tampil dengan apik di pekan ke-6 putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Tom Hai pun disandingkan dengan pemain lain yang juga tampil impresif dalam matchday ke-6 tersebut. Tom Hai disejajarkan dengan Lee Kang-in dari Korea Selatan, Martin Boyle dari Australia, Ri Jo-guk dari Korea Utara, Hasan Motuk dari Lebanon, Nur Al-Rawabdeh dari Yordania, Ed Al-Rashidi dari Kuwait, dan Sanjeev Besta dari Nepal. Tom Hai disebut AFC menjadi kunci utama lolosnya Timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang mana menjadi penampilan perdana skuad Garuda. Tom Hai memberikan kontribusi bagi Indonesia pada malam bersejarah di hadapan penonton yang ramai di Stadion GBK. Tulis AFC. Tak hanya menyumbang gol indah dari luar kotak penalti saja, Tom Hai pun mengunci posisi Timnas Indonesia sebagai runner-up grup F sekaligus slot di Piala Asia 2027 mendatang. Indonesia ditunjuk AFC sebagai tuan rumah kualifikasi Piala Dunia U20 2025 grup F sesuai hasil pengundian yang dilakukan pada Kamis kemarin. Pada ajang ini, Timnas Indonesia U20 tergabung di grup F bersama Yaman, Timor Leste, dan juga Maladewa. Bukan lawan yang bisa diremehkan oleh skuad Garuda Muda, tetapi juga merupakan hasil yang patut disyukuri termasuk oleh Indra Syafri. Ancaman pun langsung ditebar Indra Syafri bagi semua tim yang akan menjadi lawan tim asuhannya di babak kualifikasi nanti. Indra Syafri juga menegaskan bahwa semua pemain dan pelatih sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi babak ini. Berbekal pengalaman di turnamen tahun 2024 di Prancis, kesempatan bertemu tim-tim kuat Eropa akan jadi acuan Indra Syafri untuk menyongsong agenda tersebut. Lebih dari itu, Indra Syafri percaya bahwa perjuangan meraih mimpi masih harus dikejar hingga mampu mendapatkannya. Menarik dinantikan kejutan apa yang akan ditampilkan Indra Syafri bersama Timnas Indonesia U20 di tangannya. Akankah skuad Garuda Nusantara bakal melenggang ke Piala Dunia U20 2025? Kita tunggu jawabannya. Pemain Persija Jakarta Rizky Ridho dirumorkan bakal kembali ke Persebaya. Padahal sang pemain masih diikat kontrak hingga 2026 di Persija. Performa pemain back itu memang tengah bersinar bersama skuad Garuda, sebab Rizky Ridho selalu menjadi pilihan utama pelatih Sintayong. Direktur Operasional Persebaya Chandra Wahyudi mengatakan belum mau membahas rumor terkait Rizky Ridho untuk saat ini. Pasalnya dia menilai bursa transfer Liga 1 masih cukup panjang. Dia mengatakan segala kemungkinan memang bisa terjadi dalam bursa transfer kali ini. Dia menilai terkait rumor Rizky Ridho lebih baik dinikmati saja untuk saat ini. Sebatas informasi, Bajul Ijo pada musim ini berada di posisi ke-12 dengan 42 poin. Poin itu dari 10 kemenangan, 12 seri, dan 12 kekalahan. Persebaya mencatatkan 33 kemasukan gol dengan 46 kebobolan. Hal itu menandakan bahwa lini pertahanan menjadi persoalan yang harus segera dibenahi. Gelandang Timnas Indonesia Tom Hai menantikan tantangan di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Apalagi lawan-lawan yang akan dihadapi nanti dipastikan akan lebih kuat.
Diketahui saat ini pun Tom Hyatt tampak tengah berlibur bersama keluarganya. Usai menorehkan gol debutnya untuk timnas Indonesia, ia menghabiskan waktu bersama keluarganya yang mana di suatu unggahan media sosialnya tengah berenang. Sementara itu, gol Tom Hyatt sendiri menjadi kontribusi signifikan bagi Indonesia pada malam bersejarah di depan puluhan ribu supporter yang memenuhi Stadion Gelora Bung Karno. Usai membukukan golnya, Tom Hyatt melakukan aksi knee slide untuk merayakan. Namun selebrasi dari Tom Hyatt tak berjalan mulus. Dia malah tersungkur saat mencoba meluncur di atas lapangan. Kegagalan tersebut mungkin terjadi karena kondisi rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno yang sedang tidak oke. Ia mengatakan bahwa lapangan GBK sangat keras. Tentu hal itu menjadi tamparan keras bagi pengelola Stadion Gelora Bung Karno.